saya akan menampilkan stepper widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya project yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Stepper widget digunakan untuk menampilkan tahapan dalam suatu proses. Contohnya, dalam pengisian formulir dibutuhkan beberapa langkah untuk mengisi semua data. Perhatikan, misalkan di sini kita diminta untuk membuat sebuah akun, dan di sini terdapat 3 langkah dalam mengisi formulirnya. Jadi setelah kita mengisi username, ya, kemudian passwordnya, ya, kita dapat continue, ya, mengisi bagian profile, misalkan ini, ya, kemudian mengisi alamat, misalkan Banda Aceh, ya, seperti ini. Nah, jadi inilah tahapan-tahapan pengisian formulir, ya, menggunakan stepper. Nah, kemudian untuk stepper juga bisa kita manfaatkan untuk history atau tracking, ya. Contohnya pada aplikasi jasa pengiriman barang, kita dapat melihat history, ya, per tanggal sekian barangnya sudah sampai di mana. Kita juga bisa manfaatkan stepper, ya, stepper widget. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan buatkan projectnya, yaitu seperti biasa Ctrl+Shift+P, Flutter new project. Kita akan namakan stepper, kita simpan, ya, kita akan simpan di Flutter project. Oke. Oke, kita lanjut kode programnya. Import package Flutter material. Kemudian void main run app my app Oke, my app. Sini akan kita return material app. Pada bagian title yaitu belajar stepper. Bagian home show stepper. Oke, kemudian kita akan buatkan dari stateful, ya, yaitu show stepper. Oke, pada bagian ini kita akan mereturn scaffold. Oke, yaitu kita akan buat app bar. Itu pada bagian title kita akan isikan teks, yaitu create an account. Oke, kita coba jalankan dulu F5 pada keyboard. Oke, app bar sudah tampil. Sekarang kita akan lanjutkan pada bagian body. Yaitu pada bagian body kita akan tempatkan stepper widgetnya. Oke, kemudian di dalam stepper widget adanya step, ya, yang berisi array. Nah, kemudian kita isi dengan step yang pertama. Oke,
Pada bagian step kita dapat mengisi beberapa parameter ya. Beberapa parameter ini saya scroll biar kelihatan, yaitu ada title, subtitle, content, state, kemudian is active ya. Oke, kita akan coba isi yaitu pada bagian title-nya ya dengan text widget yaitu account seperti ini ya. Kemudian bagian content ya, di sini akan kita isi beberapa text field. Jadi kita menggunakan kolom ya, kita tambahkan children, kemudian kita akan isikan text field yang pertama. Oke, kemudian kita masukkan decoration ya, input decoration, label teksnya itu misalkan username ya. Oke, kemudian text field yang kedua ini kita gandakan saja. Di sini kita isi dengan password ya. Kemudian biar terisi dengan karakter bintang, kita tambahkan obscure true seperti ini ya. Oke, coba kita simpan dulu. Oke, sudah berhasil tampil untuk step yang pertama ya. Jadi nanti step pertama harus mengisi username ya, kemudian password ya, seperti itu. Sekarang kita akan buatkan step yang kedua. Jadi tinggal kita copy saja step yang pertama sampai di sini. Kemudian kita gandakan ya. Kemudian di sini kita akan isi dengan misalkan profile ya. Ini saya hapus. Kita jadikan satu saja karena ini untuk sampel. Misalkan name ya. Oke. Kemudian step yang ketiga ya, ini saya gandakan. Oke. Ini kita ganti menjadi alamat ya. Oke, di sini kita ganti menjadi alamat juga. Oke. Ya. Coba kita simpan. Oke, saya ulang, simpan. Oke, error, coba kita restart dulu. Nah, oke, sekarang sudah terdapat 3 tahap ya. Ini tahap pertama, kedua, ketiga. Jadi untuk nomor atau numbernya itu sudah otomatis terbuat, yaitu 1, 2, 3 karena ada 3 step ya. Yaitu di sini ya. Ini step yang pertama, kedua, ketiga ya. 1, 2, 3. Jadi otomatis terbuat. Jadi defaultnya itu yang akan terbuka pertama yaitu step yang pertama ya. Jadi kita bisa atur step ini itu pada bagian stepper ya, yaitu current step ya, dia akan mulai dari yang 0. Jadi misalkan kita ingin yang step yang kedua, maka 0 1 2 ya, jadi hitungannya dari 0. Jadi kalau yang kedua ini berarti dia itu yang pertama ya, karena 0 itu yang pertama. Nah, jadi begitu saya set current step 1, maka step yang kedua ini yang aktif. Jadi misalkan saya set yang 0, maka yang pertama yang aktif ya. 0, 1, 2 ya. Demikian juga kalau saya set ini menjadi 0 ya.
maka yang aktif pertama sekali adalah yang pertama, seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita sudah mengisi data, ya, begitu kita klik tombol continue, maka si form ini atau stepper ini akan mengarahkan ke step yang kedua, ya. Jadi dapat kita atur pada parameternya, yaitu pada stepper, ya. Di sini kita bisa buat on step continue di sini, ya. Oke, kita buatkan on step continue. Nah, di sini kita buatkan dulu, ya. Kita buatkan function dan variabel, ya. Oke, ini kita buatkan variabelnya dulu biar bisa kita ganti-ganti, ya. Integer, misalkan current step atau current number step, seperti ini, ya, sama dengan 0, ya. Nah, ini tinggal kita copy, masukkan ke sini, this, ya, current number step. Oke, jadi begitu kita klik continue, ini continue sudah aktif karena kita sudah mengaktifkan parameter on stop continue. Jadi kita buatkan di sini sebuah function, ya, dengan nilai baliknya void, dan misalkan next step seperti ini, ya. Kemudian kita menggunakan set state seperti ini, ya. Misalkan this current next step, misalkan plus plus, ya, seperti ini, ya. Oke. Kemudian di next step ini kita kopikan dan akan kita tempatkan di sini, ya. Jadi this, kemudian page yang kita kopikan tadi, ya. Oke, jadi yang awalnya 0, ya, begitu dia klik continue atau kita klik continue, maka si 0 ini akan kita tambahkan 1 increment plus plus, jadi dari 0 ke 1 ke 2 dan seterusnya, ya. Oke, coba kita tes, ya. Misalkan kita akan isi di sini nama, kemudian password, ya. Untuk sekarang ini belum divalidasi, jadi masih boleh kosong, ya. Begitu continue, dia akan menuju ke step berikutnya, ya. Name misalkan seperti ini. Begitu klik next, maka dia akan menuju ke step berikutnya, ya. Oke, jadi jika kita klik continue lagi, maka dia akan menuju ke step berikutnya, ya. Jadi yang ini step yang 0, 1, 2. Jika kita klik lagi, maka akan menuju ke yang ketiga, ya. Yang ketiga itu tidak ada, ya. Yang ketiga itu sama dengan yang keempat. Ini bisa jadi error begitu kita klik karena step yang keempat tidak ada, ya. Ini kita contohkan supaya Anda tahu fungsi dari tombol continue, ya. Oke. Kemudian untuk balon, ya, atau balon ini itu dapat kita fungsikan misalkan sewaktu dia aktif yang pertama, ya. Jadi Anda bisa tambahkan di sini is active true, ya. Seperti ini, kita simpan. Oke, jadi ini saya restart dulu, ya, biar mudah dilihat.
Oke, sudah restart. Jadi begitu kita set is active true, maka si balonnya ini berubah menjadi biru, artinya kita sedang bekerja di form atau step yang pertama ya. Jadi begitu kita klik continue lagi, nah seharusnya ini sudah aktif ya, true. Nah ini dapat kita fungsikan ya dengan kode-kode program yang lebih kreatif nantinya ke depan. Nah kemudian juga untuk label atau icon atau kode ya, dari balon ini dapat kita atur, yaitu pada bagian ini ya, pada bagian step, yaitu pada bagian state seperti ini, state. Jadi pada bagian state-nya itu step, state. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan untuk menggantikan number step ya. Ini number step. Jadi kalau kita nggak isi apapun, dia akan secara default mengisi angka ya. Jadi misalkan sudah terisi, kita bisa buatkan yang complete ya, seperti ini ya. Jadi begitu kita buat, nah misalkan sudah terisi, oke, ini sudah dicentang. Misalkan ada yang error ya, ini kita copy. Oke, saya pindahkan kemari. Nah ini saya ganti error ya, kita simpan dulu. Nah jadi misalkan pengisian di step kedua datanya error, jadi Anda bisa tampilkan icon seperti ini atau step yang seperti ini ya, untuk menandakan atau memberitahu user bahwa di step ini terjadi error. Nah kemudian juga yang perlu saya sampaikan di sini, kita dapat mengatur tata letaknya ya. Kalau ini dari atas ke bawah disebut vertikal, jadi dapat Anda ubah pada bagian steppernya ini ya, yaitu pada bagian type ini ya. Jadi bisa Anda ketikkan type, kemudian stepper type ini ya, yang horizontal. Begitu kita simpan, nah ya ini menjadi yang horizontal ya, ke samping. Jadi coba kita restart lagi. Oke, nah jadi setelah pengisian akun ya, Anda dapat next ke sini, kemudian next lagi ya, ke sini ke address, seperti itu ya. Jadi ini hanya masalah di tata letaknya saja. Oke, ini saya hapus lagi. Nah kemudian juga misalkan Anda langkah-langkah ini tidak ingin Anda tentukan, artinya ini bebas ya, sewaktu diklik ini bisa terbuka, maka yang perlu Anda atur yaitu pada bagian steppernya itu ya, on ini ya, on tab. Jadi sewaktu on tab seperti ini ya, sewaktu kita klik di sini, kita tap di sini, dia memberitahukan bahwa lokasi stepnya itu berada di berapa ya. Jadi maka saat kita mengaktifkan on step tab di sini, kita bisa isikan callbacknya, misalkan step yang keberapa ya, step number. Oke, jadi kita dapat mengisi langsung di sini ya, atau kita buatkan lagi ya, void go to ya.
sini kita menggunakan set step, ya, misalkan this current step sama dengan number, ya, atau kita samakan saja, ya, yaitu step number, kemudian di sini step number, ya. Jadi sewaktu di sini, ya, kita bisa panggilkan this underscore go to step number, ya. Oke, ini maksudnya sewaktu kita tab di sini, ya, jadi kita buat parameter callback, ya, step number. Jadi isinya itu posisi atau lokasi dari stepnya, ya. Ini 0, 1, 2. Jadi ini callbacknya di sini kita masukkan ke variabel current step number. Jadi kita bisa klik, nah, klik di sini, ya, seperti itu. Nah, jadi sangat banyak manfaat pada stepper widget yang tentunya dapat Anda manfaatkan untuk kebutuhan di aplikasi Anda, ya. Oke, ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.